Saudara-saudari, hari ini kita sudah menyelesaikan agenda makan durian di rumah salah seorang sahabat kita, Pak Mariwadi, Wakil Ketua DPR Lombok Utara. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan untuk mengkaji studi budaya, bagaimana sejarah penyerahan Islam melalui studi komunikasi di Bayan. Tunggu kelanjutannya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita diberikan sehat walafiat, diberikan kesempatan kita dapat hadir dalam ziarah, dalam kita ziarah makam ke masjid kuno yang ada di Bayan ini. Untuk itu kita akan mendengarkan cerita masuknya Islam di Lombok ini, yang diawali oleh masuknya Islam di Bayan ini, kemudian masjid kuno ini bagaimana ceritanya, kemudian siapa yang dimakamkan di sebelah, kemudian siapa yang dimakamkan di sebelah utara ini. Untuk itu kepada Bapak Penghulu dipersilakan. Yang minta maaf, beribu kali maaf, kemungkinan dalam penutur tiang niki tidak lengkap dan kurang, dan mohon maaf, beribu kali maaf. Karena sepengingat tiang niki, sependapat tiang niki sesuai dari orang tua itu, itulah yang saya ceritakan pada saat itu. Masjid ini dirintis pada abad 14 yang dibawakan masuknya syariat Islam dari ufuk timur, itu pada abad 14 itu, yaitu Syekh Muter Jagat dan Syekh Muter Langit. Muter Jagat dan Muter Langit. Iya, langsung ke Pulau Moyo Sumbawa. Setelah mengajarkan syariat Islam di Pulau Moyo Sumbawa itu, singgahlah di Bayan ini dengan membawa santri-santrinya dari Pulau Moyo yang bernama lebih Antasala, dengan pengikutnya itu para wali itu banyak, sehingga di sini ditaruhkan di Karangbajo yang bernama Karangbajo ini karena orang dari Bajo semua yang ada di sini yang terdahulu. Nah, setelah itu sampai di sini, Syekh Muter Jagat dan Syekh Muter Langit itu mengumpulkan sesepuh-sesepuh yang ada di Lombok Utara ini, bahkan sampai di Said, Tanjung, Gangga, Ganggelang, ke timur lagi yaitu Salut, Gumantar, ke timur lagi bahkan sampai di sini, bahkan batasnya yaitu Kali Putih Timur, dikumpulkan semua itu. Jadi banyaknya yang merintis masjid ini yang dipimpin oleh Syekh Muter Jagat dan Muter Langit pada abad 14 itu ada 9 sesepuh dari Sesaid, 1 dari Sesaid, 2 dari Sukadana, 3 dari Desa Anyar, 4
itu yang ada di sini itu, yaitu ini Piti Mas Ngulu, nah itu Sesaid, dan itu Karang Salah. Dan ini juga Syekh Mutar Jagat dan Mutar Langit yang dikatakan yaitu makam Rea, karena dia ada pengikut kita yang pertama masuknya syariat Islam di Bayan ini. Nah setelah itu dikumpulkan, didirikan santren, bukan pesantren, santren untuk tempat mengajarkan syariat Islam itu, yang dinamakan Santren Sanga Samas. Ya waktu itu, dan buktinya juga sampai sekarang masih santren itu, tapi diperkecil kalau sekarang gitu. Nah setelah diajarkan syariat Islam itu langsung dirintislah Masjid kuno ini. Masjid ini yang dibawakan dari Batua, karena berdirinya masjid ini di Batua itu 300 tahun sebelum Masehi. Nah jadi pada abad 14 itu diambillah masjid ini, dibawa ke mari didirikan. Yang masih tinggal tidak pernah diganti itu yaitu tiang gurunya, Pak, dan beduk 55 itu belum pernah diganti. Nah seluar dari itu pernah direnovasi 8 tahun sekali. Nah inilah ceritanya di Bayan ini masuknya Islam. Disusul pada abad 16 itu datanglah pada wali-wali dari Jawa, yaitu Sunan Prapen dan Sunan Giri, untuk meneruskan ajaran syariat Islam yang ada di Bayan ini. Nah setelah pada abad di sini ditinggalkan pesan oleh Syekh Mutar Jagat dan Syekh Mutar Langit, sehingga sampai saat ini masih alami, masih bentuk semulanya yang pertama. Kenapa? Barang siapa yang menggantinya, merenovasinya dengan alat yang lain, saya akan jatuhkan kutukan. Nah itulah yang ditakutkan oleh pemeluk-pemeluk Islam di Bayan. Lebih baik kita dibuat lainan daripada ini yang kita bangun. Kalau yang lainan itu silahkanlah, sebatas kemampuan masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Tapi kalau ini sampai kapanpun kami itu tidak berani untuk merubah bentuk atau alat pemakainya, seperti alat bambu, kayu dan segalanya ini, supaya anak cucu kita ke depan itu jangan hanya cerita aja yang dia tahu. Nah, supaya alaminya tetap sampai di hari ke depan yang diterima oleh anak cucu kita ke depan. Dan tetaplah kita lestarikan sesuai kealamiannya. Inilah ceritanya Masjid kuno. Karena syariat Islam itu pertama datangnya dari Ufuk Timur, yang kedua dari Ufuk Barat. Pada abad 14 itu yang dibawakan Syekh Mutar Jagat dan Mutar Langit itu dari Pulau Moyo, itu dikatakan dari Ufuk Timur. Dari Ufuk Barat itu pada abad 16 itu dibawakan oleh Syekh Sunan Giri dan Sunan Prapen masuk di Bayan ini untuk menjalankan ajaran syariat Islam. Nah, maka di sini itu selama itu dari itu karena sudah dipesan, karena tidak pernah disentuh oleh para ustadz dan para tuan guru, karena sudah dicukupkan oleh perwali-perwali yang terdahulu itu. Itulah ceritanya. Maka sampai saat ini masih kita lihat alaminya. Nama makam ini Piti Mas Pengulu. Piti Mas Pengulu. Iya, ini dari Sesaid Susunan Ratu, Pangeran Ratu, Susunan Ratu. Nah itu ada Karang Salah, Piti Mas Buku-Buku. Dan di sini juga Mas Pemban Sidabija. Sebelah barat itu makamnya Syekh Mutar Jagat dan Mutar Langit. Nah di bawah itu ada 3 dikelilingin ini, dan ada makam.
ada makam dari Sukadana, terus Bayan Timur, Datu Bayan di bagian Bayan Timur itu, dan makam Langgar namanya. Nah ini makanya 9 wali ini ya yang merintis yaitu masjid ini pada abad 14 itu. Karena kumpul yang sesepuh yang ada di Lombok Utara, bahkan dari Sasaid juga di sini. Nah, semua dari Datu Gangga, terus Datu Genggelang, bahkan Datu Tanjung juga di sini. Kumpul di sini. Sebagian Lombok Utara itu dikumpulkan oleh Syekh Mutarjagat dan Mutarlangit itu untuk menjalankan syariat-syariat Islam yang dibawakannya. Maka sebelum ada pimpinan di sini itu pada abad 14 itu, itulah yang dibawakan dari Pulau Moyo itu yang bernama Lebih Antasalam. Lebih Antasalam. Nah, lebih itu kan orang lebih. Lebih. Ya, orang lebih. Anta itu kan kamu. Salam itu selamat. Kamulah yang selamat ini untuk memimpin sementara saya tinggalkan di Bayan ini. Nah inilah ceritanya itu pada abad 14 dan kelanjutan pada abad 16. Lambang dalam Masjid Ar, lambang Pak, lambang apa? Kedit. Iya memang. Nah ini yang dinamakan Wetu Telu. Nah wet itu adalah wadah, telu itu dari 3 unsur, yaitu bertelur, tumbuh, bertelur, beranak. Nah inilah yang memenuhi alam semesta ini, yang 3 unsur itu yang ditekan Wetu Telu. Maka Wetu Telu itu bukannya adat dan bukan agama, tapi keberadaan alam. Tumbuh, beranak, berkembang. Iya. Terus tutup. Lombok Utara itu apa? Ntar Anda? Wilayah kekuasaannya si Aran Datu Bayan ini, si Aran Masjid Bayan menimuk sampai Talbalu. Bisa nang Talbalu. Timuk si Semulia. Ada apa ranah? Ada makan. Ini sobat ke makan. Timuk Semulia. Perbatasan. Timuk Sambelia ya, perbatasannya dengan Lombok kan. Dulu namanya Semulia, sekarang Sambelia namanya. Semulia ya. Di sana lah perbatasan. Maksudnya Sambelia. Ada makam juga di sana itu di atas pantai itu yang dinamakan makam Kedindi. Itu patihnya Datu Bayan untuk menjaga perbatasan. Ke barat batasnya yaitu Songgigi. Songgigi ya. Nah, jadi nama asal kata Songgigi. Song itu apa itu? Song itu ada Kalimati. Terus pinggirannya tuh sebagai bentuk gigi-gigi ya itu berbaris lah batu itu kiri kanan. Nah itu namanya Songgigi. Songgigi. Iya, tembus Menangar Reduh namanya. Nah di sanalah perbatasan wilayah Ban. Ini bukan kerajaan di sini, kedatuan. Kedatuan. Iya, jadi jangan salah paham kalau kerajaan kan memperluas wilayah dan memperbanyak yaitu masyarakatnya kan gitu. Dan juga dia itu memungut pajak, kalau ini tidak ada. Tidak. Ini namanya kedatuan. Cuma batas yang dipegang itulah yang diperintah olehnya. Tidak mau menambah dan tidak bisa dikurangi. Namun si tahu Balian Datuna ya. Di Bayan Timur. Bayan Timur. Bayan Timur, Datu Ada Bayan. kampungnya. Ada di Loluan juga Datuning namanya. Kalau di Pengulu itu Datu Mahkota. Pira sini nakna Datu Bayan. Datu Bayan ini Senin nak dong. arak 2. Masih suka dia. Ini dua slide dan pertanyaan. Senin nak doang. Pira sini nak. Ya. Pira kali merari. Telu kali. Masih kedit kareng seke. Apa 4. Sudah cukup. Buat yang bisa. Kembali ke teks Pak Pemulu, mungkin sebelum ini Datu Bayan ini apa namanya, kedatuan Bayan ini tunduk ke kerajaan mana sebenarnya? Tidak ada, karena di Lombok ini tidak ada kerajaan.
Ya, Di Bayan ini tidak ada kerajaan di nggak Bayan ini. ada, Ah. nggak Nek, ada kerajaan. maksudnya Cuma kan yang ada kerajaan sesuai dari sejarah yang saya pegang itu ada Sembalun, nah Seleparang dan Pejanggi. Ya. Cuma inilah Kalau di sini Kedatuan namanya, namanya? ya Kedatuan. nah maksudnya yang kolaborasi antara Bayan dengan Selaparang, Pejanggi dan Satu. Sembalun. Satu kesatuan. Iya, ada kesatuan. Sepulau Lombok ini ada kesatuan. Nah dari itu karena semua di Lombok ini menerima syariat Islam itu dari sini, pulangnya itu langsung mendirikan masjid, pulang langsung mendirikan masjid. Maka dari itulah disebut yaitu Pulau Seribu Masjid. Karena setiap dia tuh datang untuk menerima pengajian dari Syekh Mutar Jagat itu pulang tuh langsung mendirikan masjid. Yang tinggal kan masih 3 sekarang, di Bayan dan di Rambitan dan Wujud. Nah, tapi kalau yang lain itu kan sudah direnovasi. Cuma tinggal di Bayan ini. Kalau Rambitan makam Nyatu niki, Ya, yang Pujut yang Wujud kan makam makamnya apa namanya itu? Ada di Sekol di atas bukit ke. Satu Muter Jagat niki. Nah kalau dia itu hanya sekedar itu yang diceritakan. Nah, nama aslinya itu tidak diceritakan. Cuma Syekh Mutar Jagat dan Syekh Mutar Langit. Syekh Mutar Langit wafatnya pada abad 15 itu di Aceh. Di Aceh. Iya. Di Aceh sampai sekarang ini masih ada makamnya di Aceh. Mutar Langit. Ya, Mutar Namun Langit. Mutar Jagat Mutar Jagat di sini. di Di Lombok. Di Bayan itu Oh, tadi Iya, gitu. Jadi waktu untuk pesujudannya waktu dia itu meninggal. menghilangkan Oh, diri menghilangkan dari diri. dunia ini, itulah dibawa kemari, ditanamlah di sini dengan Syekh Mutar Jagat Yang Mutar Langit, yang Mutar Langit, yang di Aceh. yang di Aceh. Pesujudannya. Kesejutannya ya. Kesujudannya dibawalah batu itu kemari, ditanamlah di sini. Kehebatan niki. Beliau Tangan nggih beliau atau le Dalam. masjid. karena masjid. apa sebab dikatakan Mutar Jagat dan Mutar Langit, dia itu keliling mana kira-kira syariat Islam belum ada di sana, di sanalah dia itu Mutar Jagat. Kayak yang dinamakan Mutar Jagat karena dia itu suka berperang. Muter. Mutar Jagat, Mutar Langit. Jadi Nah, sebawah asli langit. beliau itu dari mana sebenarnya? Aslinya beliau itu dari Sembahulun, tapi tinggalnya di Mekah. Dari Sembalun. Iya, iya Sembahulun. Tinggalnya di Mekah. Nah, pada abad 14 itu, pada abad ke-7 itu langsung ke Aceh. Mendirikan, membawa syariat Islam dari Mekah itu ke Aceh. Itu abad ke-7. Abad ke-7 ya. Iya, Sementara untuk dibawanya ke sini abad 14. 14. Maka lebih dahulu dia itu Udah ah, 7 masuk abad Islam. bedanya. Iya. Sejarahnya terus ke sini berarti. Iya. Nah, langsung di sini itu Pulau Moyo terlebih dahulu. Moyo Pulau Sumbawa. Sumbawa. Iya, Pulau Moyo. Dan juga di apa namanya Sulawesi Selatan Bulukumba. Bulukumba. Nah, Bulukumba. Langsung ke Pulau Moyo. Setelah di Pulau Moyo kembali dari Pulau Moyo langsung singgah di sini. Nah, sehingga wafatnya juga di sini terjaga. Kalau Syekh Mutar Langit ada abad 15 itu wafatnya di Aceh. 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 Cuma batu pesujudannya itu dibawalah kemari untuk dikumpulkan di sini. Lama penjelasan tentang penghulu lebih kedip mudim di kedudukan. Nah, ini kan perabot masjid itu ada 4. Nah, ngulu yaitu ketip itu hatib, lebih itu bilal, nah, mudim itu markom. Dan ini perabotnya masjid, tiap masjid itu. Berarti singisin masjid ini setiap saat ada sifat non? Iya. Yang 4 itu yang dipimpin oleh penghulunya. Kemudian lebih
Pengulu, Katib. lebay, Ketip. mudim. Itu kan kesini. Masih lebih sederhana ya. Ayat dengan toa niki yang lahir niki pada tahun 1937 sebelum merdeka. Tapi kalau merdeka itu sudah ingat saya besar saya. Berarti bisa peluku bahasa Jepang. Nggak bisa sih karena kita itu kan anak-anak juga. Tapi wah ingat saya. Orang Sinendan itu kan nggak dikasih Itu apa namanya 73. api kalau malam itu orang gawe itu sudah sekinian sudah selesai sudah gawenya api dipadamkan nggak dikasih pakai lampu Tira biji mangkin. ada 4 Bayi. bayara 6 Balu sedikit. Waktu datang Belanda, Jepang, perang kemerdekaan itu besar sekali. maksudnya dia diganggu masih niki maksudnya. Nggak diganggu. 50 tahun Bali juga. Iya. Oh. Bahkan diagungkan. Ini kan sebenarnya ada lebih besar fondasi. Tapi anak agung gede Jelantik itu datang kami untuk mendukung Oh kegiatan gitu, masjid. mau mendukung ya. Ya dia dukung dia supaya saya itu bisa kerja juga di sini dikecilkan bilang maka besar fondasinya yang pertama data anak agung itu datang Dibesarkan. langsung dikecilkan. Dikecilkan. Iya. Oh berarti ya tidak di Kita masjid ini karena dalam pesan-pesan para wali yang terdahulu itu kita tidak pernah tinggalkan. Jadi tanah itu berkah. Nah, jadi mau kita masukkan orang-orang sini itu masuk transmigrasi tidak mau. Sekalipun dia itu semiskin apapun dia tidak mau. Kok tidak mau dia meninggalkan tanah? Padahal kita transmigrasi itu kan rumah dibuatkan oleh pemerintah. Tanah diberikan sebelum kita itu menggarap tanah itu dikasih makan oleh pemerintah kok enggak mau dia maka enggak ada orang Bayan pergi transmigrasi. Ini halaman masjidnya sempit nih kan. Ini halaman Tapi kalau pas masjid melihat ini adat itu sempit. orang beribu-ribu tidak ada yang jatuh. Nah di sini kita kalau Iya, orang ngadakan pada perisian perisian ini di kan sini malam itu suntuk. beribu-ribu orang Saling enggak kejar tapi bisa tidak ada yang jatuh. jatuh, itu meluas dia. Oh, Ya. Nah ini yang coba. halaman ini. Iya ini. Itu kelebihannya Kalau ya. menurut adatnya kan di sini Mbak perisiannya sini. Di sini. Iya beribu-ribu orang Kenapa? sini penuh. Nah, ini Tapi ada Lampung gitu loh. Kenapa kita itu Iya. mengadakan perisian di waktu Mereka Maulid keramat. Nabi itu. Nah, ini heran kita ya. Islam satu di tempat dunia yang ini bodoh-bodoh hanya ini. di sini yang Sedikit ini. mengadakan perisian. Seluar dari sini Iya, kan enggak ini ada. tempat ini. Karena masuknya syariat Islam di sini itu pada bulan Rabiul Awal. Jadi dia rangkaikanlah pemasukan Islam itu dengan Maulid Nabi. Itu sama-sama kita peringati. Malam harinya yaitu kita peringati masuknya syariat Islam. Nah, esokan harinya kita memperingati yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kita rangkaikan. Karena cara memasukkan Islam di sini itu pakai gerantung. Gong apa gerantung bahasa? Gong gerang. Ya, Gong gerantung. Ini di pintu masuknya itu ditaruhkan gong. Di kanan satu, di kiri satu. Yang di kanan itu tauhid, yang di kiri itu rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Beri masuk Islam sudah. Nah, soal pengajarkan nanti. Setelah kumpul di dalam itu diambil air oleh para wali itu dimantrakan langsung dicicitkan supaya Islam itu tertanam sampai di akhir zaman. Kenapa ada perisian? Makanya perisian itu di dalam itu menandakan peperangan dalam hati. Oh. Apakah kita masuk Islam apakah tidak? Ini diperangi oleh hati sendiri, keyakinan sendiri. Nah itu.
Nah kalau dia itu tidak mau masuk Islam, disuruh keluar. Nah kalau dia itu betul-betul mau masuk Islam, nah tinggal. Nah karena konon ceritanya di Batua itu adalah yang ada Bikin ang batuannya, Mak. atas obal-obal, atas gunung. Nah di sana itu di Batua itu, di sana tuh 3 agama yang ada di sana, Buddha, Hindu, dan Islam. Maka pertama dipindahkan Hindu itu dari Batua itu sebelum abad 14 itu 300 tahun sebelum Masehi itu dipindahkan ke Pulau Dewata, yaitu Kelungkung. Anda nak bersopuk tahu dah. Hati nak bersupuk dong. Yang kedua kalinya pada abad 14 itu yang masih ada sisa Hindu di sini itu dikumpulkan. Jadi dikumpulkan. Nah iya di sana dibuatkan arena, siapa mau masuk Islam masuk. Nah sedang menjadi karcis atau tiket masuknya itu membaca 2 kalimat syahadat. Iya, itulah sebagai jadi karcis. Yang tidak mau tinggallah di luar. Nah setelah ada tinggal di luar, dikirimlah ke Pulau Dewata yang namanya Karangasem. Iya, itu pada abad 14. Enggak untuk narik Islam. Berarti ada kaitannya berarti antara Bayan, Selaparang, Pejanggi sama Gelgel. Pasak Gelgel. Ada kaitan. Karena dia itu yang pertama itu satu arah itu. Satu pendapat, tetapi keyakinan sama lainnya. Nah maksudnya kan di Kelungkung itu, di kerajaan Gelgel itu kan pusat pertama kerajaan Bali di sana. Maksudnya kan di Lombok juga ada Bayan, kemudian di Bali ada Kelungkung. Iya. Nah persamaan antara Bayan dan Kelungkung itu seperti apa sebenarnya? Memangnya asal Kelungkung itu di sini. Ada kali Kelungkung di sini. Ini asalnya. Dan juga Karangasem memang ada di sini. Di Loluan itu Karangasem namanya. Nah, yang dipimpin oleh Datu Ning namanya. Tetapi Datu Mahkota itu mendekati Datu Ning itu supaya masuk Islam. Barulah dia itu dipindahkan. Yang mau masuk Islam tinggalkan di sini. Yang tidak mau masuk Islam pindahkanlah ke Karangasem. Itu terjadinya pada abad 14. Ada Lopok Kelungkung, ada namanya Arungan Bali. Di sana dia itu bertarung dalam hati sendiri. Entah mau masuk Islam kan, entah dia itu tetap Hindu. Kalau tetap Hindu, pindahkanlah ke Karangasem. Kalau dia itu mau memeluk agama Islam, tinggallah di sini. Tidak begitu masanya. Ini hanya telaga ini cuma menjadi simbol saja. Tidak bisa sih lindur itu berupa hewan. Ini cuma menjadi simbol saja yang dinamakan telaga lindur. Nah di dalam prosesi adat maulid adat itu juga banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilalui itu. Sebenarnya gitu, seperti apa makna-maknanya? Begini, karena kita melalui tahapan dari awal itu pertama menutu, yang ke Menuntut nomor padi maksudnya. Hari kedua itu dia ada di penutuan di Karangbajo dan malam harinya diadakan perisian di sini itu memperingati yaitu masuknya syariat Islam di Bayan ini malam harinya. Yang keesokan itu kita memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Nah kemudian anunya dengan kuku tempat ngambil air itu. Nah maka gini penyucian itu penyucian beras dan segala memang betul. Karena dalam pahamnya Bayan itu, karena sebanyak-banyak ulama pernah bersalah. Tetapi kalau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia itu menjadi utusan, tidak mungkin pernah bersalah. Maka dialah yang paling suci sebagai contoh teladan bagi umatnya. Maka dari itu harus kita kerjakan sesuai
dengan apa namanya kesucian itu beras. Sedang yang memasak nasi untuk nasi maulidnya itu yang dinamakan nasi rasul itu harus orang yang kalau mbak-mbak ini kan tidak sudah boleh head mana? ya sebelum head dan seberhentinya head. Yang menopause gitu. Ya, Termasuknya numbuk Ya, harus padi saja suci. tidak boleh sedang men dia. nggak boleh. Jadi alat menumbuk padi tidak boleh di bawah, dicuci terus di atas kepala. gitu ya. Ya. Iya. Dihormati, diagungkan dia. Kalau Itu untuk dia, semua itu perangkat untuk menulis kesucian adat itu. Kalau dalam istilah budaya menyembe itu seperti apa dia dalam kaitannya dengan Maulid adat niki? Gini, kaitan menyembe itu, itu sesepak. Sesepak itu sesepen, yaitu yang dimantrakan oleh para gaib-gaib itulah yang kita. Bukan kita yang memantrakan dia. Memang kita taruh yang para gaib-gaib itulah yang memantrakan sembe. Jadi kalau keyakinan orang sini kan huruf alif emang benar Iya. Jadi yang ditaruh di kepala kita huruf alif gitu. Satu-satunya huruf dalam Al-Qur'an yang tidak pernah mati itu hanya huruf alif. Makanya naik, dia enggak boleh menyembe itu enggak boleh turun, harus naik. Nggak boleh turun gitu. Harus naik dia gitu. Jadi supaya semangat Menandakan- kita tuh huruf alif gitu. Menandakan ketuhanan yang Maha Esa. Maka Semuanya kalau mengandung filsafat pucuk sapunya orang Bayan itu harus dua gitu. Jangan sebagai sapu-sapu sekarang itu kan sapu Bali namanya. Ya kalau sesuai Bayan itu harus dua. Karena itu menandakan dua kalimat syahadat. Kalau dikatakan jong itu kan satu langsung ya. Nah Allah itu tidak ada bermain di lapangan di mana-mana. Allah itu berada di orang hidup. Nah maka dari itu pucuknya itu langsung menutup. Allah itu berada di kita, tidak ada main-main di lapangan semacam itu. Nah maka dari itu, nah itulah keyakinannya Bayan itu. Nah maka dari itulah Islam itu harus bertutup aurat. Kenapa terjadi kutukan Allah? Karena manusia sekarang ini nggak tahu diri kita. Sedang kita makan juga sambil jalan, kayak hewan kita. Nah maka dari itu, marilah kita sesuaikanlah. Sedangkan manusia itu lebih sempurna dari segala makhluk. Bahkan dikatakan malaikat sempurna, lebih sempurna manusia daripada malaikat. Maka dari itu marilah kita mawas diri. Sesuaikanlah kesempurnaan kita itu, jangan kita samakan diri kita aja dengan hewan segalanya. Itu harus, kalau orang dulu itu makan itu secara duduk bersih, bertumpang sila. Iya, itu sudah hormat. Nah ini cara kita. Tapi kalau sekarang ini kan sambil jalannya iya oke lah. Yang penting kenyang. Ya pernah ada bedah juga. Itu justru banyak memperlihatkan. BMB sampai di celana gitu. Dia nebet celana. Bisa nggak itu juga celana. Celana tuh. Nah ini celana ini bukan khasnya Lombok. Nah, bukan Khasnya Lombok. Ini khasnya Cina. Cina. Iya. Lamun Lombok bekereng. Lamun Lombok bekereng. Dia narak belondong bekereng lain. Kereng Bener lepas. berjahit nih, Nah, lepas. karena sesuai dari orang apa namanya di haji itu umroh. Nah itulah. Nah inilah ikutannya. Maka kita itu tidak boleh masuk yaitu bali-bali adat itu memakai celana atau kain londong. Harus si sarung marak simbut marak dengan ihram nu. Iya, mengeno marah dengan ihram. Budaya khas Islam yang menjadi tradisi. Agama. Nyara. Islam. Nyarap di agama. Hindu, Buddha tidak ada unsur Buddha, unsur Hindu tidak ada. Kecuali di Lolan ada. Nah, kalau di sini itu tidak ada. Karena kita itu 300 tahun sebelum Masehi itu kita menerima yaitu Islam sunnah yang dinamakan Islam patrah. Islam. Ya, patrah. Ya. Tapi arti Islam Arah itu hanya sholatnya 2 rakaat. gitu. Nah, sholatnya 2 rakaat hanya sunnah yang dikerjakan. Nah, kalau dia itu mau mati,
sholat 2 rakaat, setelah salam hilang, maka tiada makamnya. Nah setelah lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh teladan bagi umatnya, barulah kita lihat makam. Yang di atas itu kan hanya bekasnya yang dimakam. Terima kasih, kami sudah melakukan proses wawancara bersama penghulu yang ada di Masjid Kuno Bayan ini. Ada 2 penting poin yang dapat kami pelajari tentang bagaimana sejarah penyiaran agama Islam yang masuk melalui Bayan ini. Kami menemui 2 nama tokoh yang luar biasa, yaitu Syekh Muter Jagat dan Syekh Muter Langit. Banyak inspirasi hidup, inspiratif dan semangat yang dapat kami pelajari. Semoga pembelajaran hari ini dapat menjadi salah satu contoh baik sebagai pemompa semangat untuk pemuda di masa depan. Salam budaya.